Oke, balik lagi di kampus di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, selamat pagi untuk adik-adik dan teman-teman di rumah. Kita ketemu lagi nih di acara podcast kali ini. Masih bersama saya, itu ada Ria, dan hari ini guestnya adalah Bu Haji Nina ya. Bu Haji Nina, beliau adalah salah satu dosen di Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, tema untuk podcast kali ini adalah nilai-nilai budi luhur dalam budaya Jepang ya Bu Haji ya. Iya. Nah, kenapa kita mengangkat tema itu di podcast kali ini? Karena pertama namanya kita itu adalah Stikes Budi Luhur Cimahi, yang pasti tentu nilai-nilai budi luhur itu akan ada pertama di visi misi kami, terus juga kami juga harus menerapkan kepada mahasiswa kami baik dalam masa perkuliahan maupun setelah nanti mahasiswa kami menjadi alumni. Nah, nggak usah panjang lebar, sekarang kita kenalan dulu nih sama guestnya. Beliau adalah dosen, salah satu dosen di Stikes Budi Luhur Cimahi. Nama beliau adalah Ibu Dr. Haji Nina Aminah MAG. Nah, Ibu boleh kenalin dong sama teman-teman di rumah, Ibu ini sebagai dosen apa di sini dan mengajarnya mata kuliah apa, Bu? Silakan. Ya, baik. Saya akan memperkenalkan dengan bahasa Jepang, boleh? Oh iya, boleh Bu Haji Nina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa Nina Aminah desu. Yoroshiku onegaishimasu. Nama saya sendiri adalah Nina Aminah. Kebetulan di sini sudah mengajar sejak tahun 1999. Udah lama juga ya, jadi Bu, sejak Akper. Pada saat itu masih Akper, setelah itu berubah jadi Stikes Budi Luhur. Dan alhamdulillah karena di sini visi misinya adalah ada kebudiluhuran, maka di sini saya sendiri Nina Aminah akan mengangkat nilai-nilai budi luhur di dalam budaya Jepang. Gitu. Ibu ini juga di sini ngajar sebagai dosen apa, Bu? Saya mengajar mata kuliah agama. Kebetulan latar belakang pendidikan adalah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dari S1, S2, S3 dari UIN dari Bandung. UIN. Ini ya Bu, itu ya, UIN dari S1 sampai S3 kebetulan di UIN terus ya Bu. Iya, dari UIN Bandung. Setelah itu karena di sini Stikes Budi Luhur ada budi luhurnya, maka dengan perjalanan waktu maka ada mata kuliah kebudiluhuran. Di semua prodi ada mata kuliah kebudiluhuran, nilai-nilai budi luhur atau wawasan budi luhur. Gitu Bu. Nah Bu, ini kan nilai-nilai kebudiluhuran ini kan selain ada di visi kami, visi kita, juga misi kita, berarti sangat penting banget ya Bu. Selain meskipun nama kita mungkin tidak Stikes Budi Luhur, tapi nilai-nilai budi luhur itu sangat penting ya Bu ya. Ibu boleh ceritain nggak sih sepenting apa sih nilai-nilai kebudiluhuran ini, baik itu untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam perkuliahan, Bu? Nilai-nilai budi luhur hendaklah menjadi hiasan bagi seseorang sebagai manusia, sebagai pribadi, atau nanti mahasiswa menjadi profesi, menjadi seorang perawat atau bidan. Nilai-nilai budi luhur itu hendaknya menjadi ciri khas bagi seseorang, apakah dia beragama Islam, apakah dia beragama apapun. Ketika profesi itu berada di masyarakat, misalnya di rumah sakit, maka nilai-nilai itulah yang akan dilihat oleh klien, oleh pasien, atau oleh masyarakat. Itu yang akan dilihat, nilai-nilai budi luhur. Makanya dengan nilai-nilai budi luhur yang akan diangkat dari nilai-nilai budaya Jepang ini, menurut saya pribadi itu adalah sangat pantas, sangat bagus diterapkan di kita di Indonesia gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi memang nilai-nilai budi luhur ini penting sekali ya, selain pertama memang skill yang terasah, terus juga mungkin kemampuan berpikir anak-anak juga harus bagus, dan nilai-nilai budi luhur ini juga sangat penting ya Bu ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat alumni kita bekerja di di rumah sakit misalnya, atau di masyarakat juga secara pribadi atau secara bermasyarakat juga nantinya. Gitu ya Bu. Nah ini kan agak unik ya, maksudnya nilai-nilai budi luhur melalui budaya Jepang ya, atau di budaya Jepang. Memang Ibu ini pernah tinggal di sana ya, kalau nggak salah pernah tinggal di Jepang selama berapa lama tuh Bu? Oh iya, kebetulan waktu itu awal baru nikah lah kira-kira. Menikah tahun 90, ada takdir 91 suami ada
S2 di Jepang. Tahun 92 saya berangkat ke sana menyusul bersama membawa anak yang 1,5 tahun. Jadi 92 sampai 94. Kebetulan alhamdulillah mengalami tinggal, berada, menghirup udara dan meminum air berada di Jepang. Jadi dari situ bahwa saya perhatikan gitu, bagaimana nilai-nilai yang bisa kita praktekkan sebenarnya di kita gitu. Nilai-nilai apa sih ya, orang Jepang itu yang bisa kita ambil positifnya. Kemanapun kita pergi pasti ada suatu hikmah, ada sesuatu yang bisa kita ambil untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses di masyarakat, berada di masyarakat. Nah, Bu, balik lagi ke nilai-nilai luhur. Berarti mahasiswa di sini itu belajar nilai-nilai kebudiluhuran itu di semester berapa, Bu? Oh iya, di Stikes Budi Luhur diberikan mata kuliah kebudiluhuran itu adalah di semester 1. Semester 1 seluruh prodi di S1. Di S1 namanya kebudiluhuran. Di D3 keperawatan dan D3 kebidanan namanya wawasan budi luhur. Sama saja intinya. Bahwa nilai-nilai itu sebenarnya nilai-nilai budi luhur itu adalah nilai-nilai yang diturunkan atau diadopsi dari nilai-nilai agama yang dianut oleh kita. Kalau dalam Islam bisa jadi itu menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik yang mestinya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai budi luhur. Rupanya kalau kita pergi ke negara orang, kita sebenarnya bisa melihat banyak hal yang belum kita lakukan. Kenapa di negara orang kok lebih bersih, misalnya seperti di Jepang betul, itu bersih sekali. Atau orang Jepang itu selalu menjaga kesehatan misalnya. Terus mereka mengkonsumsi makanan yang sehat dengan kebiasaan makan ikan misalnya. Terus makanan yang sifatnya ikan itu mentah dimakannya karena bagi mereka bahwa dengan ada proses memasak itu bagi orang Jepang itu mengurangi gizinya gitu ya. Jadi mereka mentah, tapi tentunya segar gitu. Tidak ada faktor yang mengotori si ikan tersebut. Mereka makan dengan mentahnya. Atau sayur-sayuran mereka bikin di salad misalnya sebagai penyerta dalam sashimi atau sushinya. Jadi dari segi makanan saja mereka sudah hati-hati dengan makanannya. Jadi pola makanan juga bagus. Belum lagi kebersihannya, mereka itu yang dijaga. Pokoknya ketika berada di sana itu betul-betul oh ini begini, oh ini begini. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil gitu dari perilaku mereka itu, dari mulai pendidikan anak. Iya, betul, Bu. Misalnya pendidikan anak, mereka selalu melatih anaknya itu mandiri. Kemandirian mereka itu. Jadi dibiasakan anak itu pergi sendiri misalnya, naik bis sendiri, naik subway sendiri, membawa tas sendiri. Jadi jangan kaget di sana itu kalau ada anak kecil itu gada-gidik sendiri naik subway, anak SD. Dan dibiasakan mereka tuh pakai tas tuh berat sekali itu. Oh, itu di dalamnya mungkin tasnya tuh besar. Mungkin bekal makanan. Bekal makanan yang disebut bento itu. Mereka bawa sendiri. Dan itu harus dipersiapkan sendiri. Betul-betul dilatih kemandirian sejak kecil. Jadi mungkin nanti kan Jepang itu termasuk negara yang maju, tetapi mereka masih menggunakan nilai-nilai budi luhur untuk kehidupan merekanya ya, maksudnya untuk kebaikan dalam kehidupan sehari. Kalau di kita kan jalan dikit aja naik angkot gitu kan, mau ke sana anak kecil aja mau dilepas sekolah kayaknya takut gitu kan, takut kenapa-napa. Padahal kemandirian itu memang harus diterapkan sejak awal. Terus kayak kebersihan, mungkin saya secara pribadi pun agak suka lengah sedikit gitu, Bu. Nah kita juga kan itu nanti kita terapkan kepada mahasiswa supaya nanti mereka pada saat kembali ke masyarakat, pada saat mereka bekerja itu bisa mereka terapkan. Jadi udah menjadi kesadaran diri gitu ya, Bu ya. Nah Bu pengen tahu dong nilai-nilai budi luhur itu boleh disebutin sih, Bu? Boleh disebutin nggak sih, Bu? Contohnya beberapa gitu, kayak apa gitu misalkan gitu. Nilai-nilai budi luhur yang penting sebenarnya bagi kita itu terutama kejujuran. Oh, kejujuran. Kejujuran itu sangat penting. Ibu melihat waktu di Jepang itu mereka begitu jujur dan kejujuran itu penting. Atau ketika dia menjalankan profesinya, dia menjalankan dengan sungguh-sungguh. Oh iya, betul.
dan tidak ada istilah tips. Jadi waktu itu ibu juga menjelang pulang tahun 92 menjelang pulang ke Indonesia, kebetulan barang itu banyak harus dibawa dan kebanyakan buku sebenarnya. Jadi mesin kontainer dan ada orang yang akan mengangkat kontainer itu dari lantai 3 ke bawah. Saya berpikir waktu itu dulu itu, oh ya kasihan pasti yang angkat itu berat karena kalau kontainer yang ke Takyubin namanya, Takyubin kalau di Jepang itu kan pasti berat. Saya siapkan ada minuman dingin apa untuk yang ngangkat gitu. Dan hanya sekedar minuman minuman dingin. Habis itu mereka ngangkut, rupanya si barang itu disorodotkan dari lantai 3 itu gitu ada relnya. Setelah itu sama ibu disuruh minum gitu. Dozo disuruh makan, disuruh minum. Dia malah ketawa dan pergi. Habis itu ibu nanya kepada orang Jepang juga. Situ ini kenapa? Oh jangan sekali-kali di sini itu memberikan tips. Mau apapun walaupun hanya minum, apalagi uang. Jadi mereka itu menjalankan sesuatu itu adalah secara sungguh-sungguh dan bagi dia tips itu tidak boleh dilakukan. Seru banget. Itu nilai kejujuran ya. Itu baru satu nilai itu Bu ya, kejujuran, tapi udah maksudnya dari satu nilai itu sudah banyak makna ya di sana, sudah banyak perilaku-perilaku yang bisa kita adopt ya dari situ. Nah teman-teman jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi di podcast Kampus Sebastikes Budi Luhur Cimahi. Di season 2 kita akan banyak sekali cerita nilai-nilai budi luhur di Jepang seperti apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap di podcast Kampus Sebastikes Budi Luhur Cimahi. Ya. Oke, balik lagi di sesi 2 podcast Kampus Sebastikes Budi Luhur Cimahi dengan tema nilai-nilai budi luhur dalam budaya Jepang. Nah, tadi Bu Haji Nina udah ngobrol sedikit tuh tentang salah satu nilai-nilai budi luhur yang ada di Jepang. Nah, sekarang kita boleh lagi dong Bu ceritain lagi selain tadi misalnya Ibu pas di sana seperti apa sih nilai-nilai budi luhur diterapkan oleh penduduk sana gitu, bisa Ibu ceritain ke teman-teman supaya ini juga menjadi gambaran atau menjadi contoh ya untuk adik-adik semua di rumah, baik mahasiswa kami ataupun alumni kami ataupun nanti calon mahasiswa kami Bu. Salah satunya tadi seperti kejujuran. Kejujuran itu lanjut mengenai kejujuran ya. Betul. Di sana itu paling aman barang itu di luar tidak akan hilang. Mau elektronik, mau sepatu, mau sendal, karena mereka tidak akan mengambil hak orang lain. Hak orang lain. Bahkan kalau kita hilang, si barang itu akan kembali ke kita. Karena di beberapa tempat itu ada wasurimono namanya. Wasurimono itu tempat barang kita hilang. Jadi tinggal nyari ke situ, barang kita akan ada di situ. Jadi kalau misalkan Ibu kayak kehilangan HP, ditemuin sama orang, jadi orang itu tuh udah otomatis nganterin ke tempat itu gitu ya Bu ya. Wasurimono biasanya adanya di terminal atau di tempat tempat umum yang biasanya orang tertinggal transportasi di kereta atau apa. Simpan aja di wasurimono, makanya itu akan ada. Jadi tidak akan hilang mau apapun. Itu mengenai kejujuran. Setelah itu mengenai kedisiplinan. Kedisiplinan sudah pasti. Jadi antara dosen dengan mahasiswa, dosen itu misalnya akan masuk jam 8, mahasiswa akan datang lebih awal, misalnya 7:30. Mereka sudah nunggu lebih awal dari itu. Itu dari segi kedisiplinan, belum ada kayak seperti antrian. Mereka disiplin. Dan mereka paling malu kalau tidak disiplin dalam hal kebersihan, dalam hal di jalan. Di jalan misalnya, di jalan kalau di Jepang itu jalan-jalan itu walaupun jalan kecil ada zebra cross. Kenapa? Karena bagi orang Jepang itu prinsipnya yang utama keselamatan itu adalah orang. Jadi ketika kita membawa mobil, membawa sepeda atau membawa apapun transportasi, kita harus melihat. Dari jauh kelihatan misalnya orang akan nyebrang, kita harus diam sampai orang itu nyebrang. Nah, nanti kalau orang sudah nyebrang, jadi prioritas pertama adalah pejalan kaki. Jadi manusia benar-benar prioritas kedua adalah yang naik sepeda. Terus ketiga adalah yang naik motor misalnya. Mobil itu belakangan. Nah, jadi misalnya ada zebra cross atau ada
Di Jepang misalnya ada jalan utama, ada jalan dari gang. Oh iya. Kelihatan dari gang misalnya ada orang akan nyebrang, kita harus nunggu sampai orang itu nyebrang. Sampai nyebrang. Kalau di kita, maksudnya di kita memang juga kan Bu, ada beberapa yang disiplin, tapi ada beberapa juga yang tidak disiplin. Kita kan serobot aja. Mungkin kalau di sana karena mereka sudah terbiasa dengan nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai budi luhur. Kedisiplinan itu yang penting di lalu lintas. Iya, jadi sampai di lalu lintas pun mereka terapkan gitu, apalagi di budaya antri dan lain-lain. Malah saya pernah dengar Bu ceritanya dari teman-teman saya yang pernah pergi ke sana, katanya kalau habis makan tuh misalnya di restoran itu tuh harus diberesin sendiri ya, karena kalau betul. tidak diberesin, kalau di kita kan mungkin saya sendiri pun juga kalau misalnya kayak di restoran ya sudah selesai makan ya sudah pergi gitu kan, karena kita menganggap ada waiters atau ada pelayan yang akan membersihkan. Tapi kalau di sana nggak akan ada ya Bu ya, jadi tidak ada dibersihkan sendiri. Karena tenaga manusia termasuk mahal di Jepang itu. Jadi pencuci piring itu bisa jadi itu pekerjaan tambahan kalau mahasiswa. Arbaito namanya. Iya. Jadi kalau apa-apa kita ngurus sendiri. Misalnya mau ada acara di suatu gedung. Saya pernah ngadain pameran Indonesia di suatu gedung. Oh ya, semacam gedung kelurahan atau kecamatan lah, lebih besar. Waktu itu dijual tiketnya, ada judulnya tentang Indonesia. Dijual tiketnya akan menempati gedung tertentu gitu. Habis itu, oh boleh dikasih izin hanya 3 jam. Jam 10 sampai jam 12 misalnya. Itu kita nggak bisa ngeberesin barang itu dari pagi atau 1 hari sebelumnya, tidak. Ketika jam 10 hanya dikasih setengah jam sebelumnya. Jadi ketika yang mau pameran udah siap di luar, ketika gedung dibuka dipasang semua. Pasang semua, pas jam 10 mulai, tiket dimulai, adakan pameran, setelah itu harus bersih kembali. Jadi kita bersih ruangan itu, kerjasama semuanya, orang Indonesia dan Jepang, namanya kalau di sana itu Merah Putih Kai. Merah Putih Kai itu ada organisasi Jepang Indonesia, orang Jepang yang sering ke Indonesia atau orang Jepang yang senang dengan Indonesia, mereka bersosial kepada orang Indonesia, ngadakan itu. Setelah itu nanti selesai diberesin lagi, dikembalikan ke semula dalam keadaan bersih. Atau kita nyewa dapur misalnya untuk masak. Biasanya kami berkumpul masak masakan Indonesia, kadang masakan Jepang. Itu dari mulai ngeluarin piring sampai nyuci lagi, dibersihkan ke semula. Jadi bersih kembali. Jadi kedisiplinan, kekompakan, kebersihan, kesehatan, semua kejujuran dipegang. itu memang jadi mereka udah paket komplit, jadi semuanya harus mereka laksanakan ya. Dan mungkin juga mereka sudah dididik dari kecil, mungkin seperti itu lah orang tuanya mungkin kan ya. Nah, nilai-nilai positifnya dari mereka dari kecil, mereka itu dilatih di samping tadi kedisiplinan juga pantang menyerah. Terus menilai proses. Makanya di Jepang itu ada istilah gambate. Gambate itu orang harus kerja ulet, sungguh-sungguh. Makanya kalau anak-anak itu bermain, misalnya anak-anak TK, anak-anak SD biasanya melibatkan, ada dalam sebulan itu melibatkan ada orang tua, ibunya, bapaknya, dan anaknya. Mereka lomba kerjasama, misalnya memindahkan barang kalau kita 17-an. Iya betul. Nah, kalau orang Jepang biasanya memberi semangat tuh, gambate. Gambare nih, gambate kudasai katanya gitu. Ngasih semangat. Itu dari kecil. Dibiasakan mereka berdisiplin dan harus semangat, pantang menyerah, itu selalu dilawan seperti itu. Betul. Terus ada di kita juga kan udah jargon ganbate itu udah jadi seperti penyemangat lagi ya, kita. Tapi mungkin kalau di sana memberi semangat itu ya, orang yang diberi semangat termotivasi sehingga banyak menjadi pantang menyerah ya Bu ya. Pantang menyerah, sungguh-sungguh, ulet, lakukan dengan hasil yang terbaik. Ada di situ ada inovatif, ada kreatif di situ seluruhnya. Nah, itu semangat gitu. Makanya saya juga sering ke anak misalnya gambate kudasai ke anak juga, walaupun waktu dulu anak dibawa tuh kan masih kecil, belum pulang tuh 3 tahun, tapi saya sendiri biasa ke anak gambate nih gitu kak, gambate kudasai ke anak tuh supaya dia tuh semangat, jangan patah semangat, semuanya pasti bisa dilalui gitu.
Nah itu kan tadi kita cerita banyak mengenai mungkin nilai-nilai budi luhur dalam kehidupan sehari-hari ya Bu, yang bisa kita terapkan kepada mahasiswa kami ataupun alumni kami atau kepada ini sih sebetulnya bukan hanya untuk mahasiswa kami ataupun alumni ya Bu, ini untuk semua orang. Ini pembelajaran yang memang patut kita contoh ya, bagus meskipun Jepang itu kan selain teknologinya, nah ternyata nilai-nilai kebudiluhuran juga mereka benar-benar patuh dan taat ya Bu ya, sehingga mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali. Kenapa? Pertama kan kita juga alumni kita banyak yang magang, yang mahasiswa kita magang juga di Jepang ya Bu ya. Terus nanti setelah lulus mereka balik lagi ke sana. Ini sangat penting karena kalau kita datang ke suatu negara berarti kita harus menghormati budaya tersebut di negara itu ya Bu ya. Nah ini juga bisa menjadi bekal adik-adik mahasiswa kami yang masih kuliah itu sebagai bekal. Jadi kita juga bisa juga menjadikan itu sebagai contoh, ataupun kita juga harus tahu seperti apa nilai-nilai yang ada di nilai-nilai budaya yang ada di Jepang. Nah mungkin ini menarik sekali ya. Nah nanti kita di season 3 kita nggak akan hanya cerita mengenai di Jepang ya Bu ya, kita akan juga keliling dunia nih di sini dengan nanti kita akan mendengarkan cerita dari Bu Haji Nina mengenai pengalaman beliau di beberapa negara itu seperti apa sih nilai-nilai budi luhurnya yang bisa kita contoh gitu dan bisa kita terapkan. Karena menurut saya sendiri nilai-nilai budi luhur itu sangat penting bagi mahasiswa ataupun bagi orang tua, bagi anak kecil pun ini sangat penting karena memang itu sesuatu yang nilai bagus ya Bu ya untuk kita menerapkan, apalagi kalau dari kecil, apalagi pada adik-adik yang masih kuliah itu masih bagus banget lah untuk kita pelajari, untuk kita adopt. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kampus Hebas, di podcast Kampus Hebas Stikes Budi Luhur Cimahi. Yeah. Oke, balik lagi di podcast Kampus Hebas Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, ini di sesi 3 tuh tadi kita udah bicara tentang nilai budi luhur dalam budaya Jepang. Nah, sekarang karena Bu Haji Nina ini selain pernah tinggal di Jepang juga di Korea, meskipun tidak stay lama ya Bu ya, tapi karena suami beliau juga tugas di sana, jadi Bu Haji Nina itu lumayan sering lah bolak-balik ke sana dan biasanya stay dalam waktu yang lama ya Bu ya, 1-3 bulan biasanya di sana. Nah, kita juga akan nanya ngobrol juga nih sama Ibu nilai-nilai budi luhur apa lagi sih di negara lain, maksudnya di Korea yang bisa kita adopt untuk kehidupan kita Bu gitu. Untuk kehidupan kita terapkan di Indonesia sehingga menjadi nilai yang baik gitu. Nilai budi luhur di Korea. Korea itu sebenarnya hampir mirip dengan di Jepang. Hampir mirip. Dari segi data statistiknya juga hampir mirip. Antara Jepang dan Korea itu adalah sama-sama memiliki penduduk orang tua yang banyak. Jadi bagi Jepang juga dari dulu problemnya itu adalah terlalu banyak orang tua. Ojisang, obasang kalau dalam bahasa Jepang. Sehingga itu peluang untuk menjadi caregiver di sana besar ya Bu ya. Iya, besar bagi alumni budi luhur untuk menjadi dan mahasiswa untuk magang dan bekerja di sana itu menjadi satu peluang yang besar. Peluang yang besar bagi Stikes Budi Luhur untuk bisa bekerja di Jepang karena di sana itu banyak panti-panti jompo. Karena memang penduduknya termasuk dari dulu itu termasuk banyak ojisang, obasang. Kenapa? Karena mereka itu punya kesadaran, memiliki kesadaran tiap pribadinya itu menjaga kesehatan. Jadi panjang umur ya, gitu ya, umur termasuk di dunia itu yang paling banyak umur manusia yang termasuk yang tinggi itu adalah di Jepang. Ketika datang ke Korea hampir sama. Jadi penduduknya banyak juga orang tua. Satu yang menjadi penting, saya kebetulan suka perhatikan dan kebetulan mau dimanapun saya berada, mau di Indonesia, mau di Korea, mau di Jepang, saya selalu senang jalan kaki. Jalan kaki, menyusuri, mendatangi taman, kalau di Jepang saya suka ke toko buku. Karena budaya Jepang itu mereka itu minat membacanya sangat tinggi. Jadi mereka di kereta di mana kalau menunggu suatu yang mengesalkan itu lama, misalnya stasiun atau di kereta, mereka pasti baca buku. Makanya tidak heran kalau di Jepang itu banyak tempat buku-buku bekas. Jadi untuk buku-buku SD itu sampai menarik. Saya punya buku di rumah, satu set buku Shogako itu buku anak SD dan itu gambarnya bagus. Jadi tentang dinosaurus misalnya, tentang kupu-kupu, tentang ikan, dan itu ada gambarnya dan edisinya lux sekali. Jadi kalau kita buka tuh bagus sekali.
kita bisa membeli yang bekas tapi bagus kondisinya gitu. Karena mungkin mereka kalau di kita kan kadang saya sendiri pun kadang kan buku tuh suka dibolak-balik, tidak dirawat dengan baik. Mungkin karena di sana dirawat dengan baik, jadi bukunya pun seperti baru ya Bu ya. Pas di Korea juga sama. Mereka itu banyak orang tua sama. Ketika saya jalan hampir tiap hari saya kalau di sana keluar pasti ke taman. Hampir setiap tempat itu ada tamannya itu bersih, rapi, asri, dan selalu ada di atas itu tempat fitness. Fitness bagus, bersih. Jadi sarana olahraga tetap olahraga yang kalau di kita mungkin bayar, kalau di sana gratis. Dan tidak ada sampah. Nah, itu yang terpenting, tidak ada sampah. Kebersihan tetap nomor satu ya. Tidak ada tempat sampah, tapi tidak ada yang nyampah juga. Jadi rupanya mereka itu prinsipnya misalnya di atas bukit itu ada koen kalau bahasa Jepangnya koen itu taman. Nah, kalau di Korea juga sama, ada taman di atas bukit. Sampai saya tuh bingung, kok nggak ada tempat sampah, tapi nggak ada sampah. Padahal orang datang ke situ. Nah, orang tua biasanya mereka datang jalan keliling, sarehat. Usia menurut saya lebih tua mereka, tetapi mereka sehat. Itu positifnya. Mereka senang jalan seperti orang Jepang. Orang Korea itu hampir sama, senang jalan dan seperti tidak capek. Terus kalau kita sebagai orang Indonesia kan hanya annyeonghaseyo gitu kan. Annyeonghaseyo, mereka itu udah senang dibilang itu juga. Mereka terus jalan. Nah, itu positifnya. Belum keamanan juga aman. Sama juga. Kalau naik subway misalnya kereta yang di bawah tanah itu, mau kita diransel, ada HP, ada uang, ada apa, tidak pernah kejadian kehilangan dompet, kehilangan uang, tidak jadi pernah. Tidak merasa was-was ya. Mungkin mereka sama di Korea juga nilai-nilai kejujurannya gitu kan. Nilai kejujuran. Berarti kan itu juga sangat penting kita terapkan ya. Memang ini pun nilai budi luhur ini pertama untuk kehidupan kita, kedua juga untuk kesehatan kita juga ya Bu ya. Apalagi kan ini di bidang kesehatan. Jadi benar-benar memang kesehatan juga harus ditiru ya dari orang Korea maupun orang Jepang ya gitu. Dengan makanan-makanan sehat. Terus mereka juga sering berolahraga walaupun hanya jalan, dan terkenal orang Korea itu senang mendaki. Jadi di sana hampir rata-rata gunung itu di atasnya nanti taman. Jadi selalu kalau ada gunung, saya juga ini ada tangga dan disediakan pasti ada jalan untuk yang menggunakan kursi roda itu bisa sampai di atas. Nanti udah di sana pasti ada tempat fitness. Oh iya betul. Dan yang penting kalau bagi orang tua ada apa coba? Ada WC, toilet. Di sana pasti ada toilet. Karena kan untuk biasanya kan udah sepuh mah suka WC jadi mereka itu selalu ada. Dipikirkan sampai sana. Jadi kalau pas mendaki di atasnya taman kan jadi kitanya semangat gitu ya Bu buat untuk mendaki itu karena di atas pasti melihat pemandangan yang sangat bagus itu juga. Iya, ditata sangat rapi sekali. Sebenarnya untuk kesehatan mata juga kita indah lah melihatnya ya Bu ya gitu. Iya. Nah Bu, ini kan nilai budi luhur juga penting sekali ya. Berarti kemanapun kita pergi, ke luar negeri ataupun dalam negeri pun, ke kota mana, berarti kita harus sangat menghargai nilai-nilai budi luhur atau nilai budaya yang ada di tempat tersebut ya Bu ya. Apalagi kalau yang baik bisa kita contoh atau kita adopt. Nah Bu Haji ini nggak terasa nih setengah jam tapi kok ngobrolnya saya tuh ngedengerin Bu Haji ngobrol kayak berasa lagi di sana gitu Bu, karena memang ngena banget. Karena dari kemarin tuh kan di podcast ini kita cerita tentang Jepang, kita pernah ada cerita juga tentang kurikulumnya di Stikes Budi Luhur untuk magang. Terus ada juga kemarin Kang Cecep yang pernah tinggal di sana. Kalau ini kan Bu Haji Nina lebih ke nilai budi luhur karena pada saat beliau tinggal di sana dan juga melihat secara langsung. Ibu boleh dong kasih kayak closing statement itu ke adik-adik di rumah atau misalkan teman-teman atau teteh-teteh akang-akang mengenai nilai-nilai budi luhur ini supaya mereka juga jadi termotivasi oleh, maksudnya kita barusan Bu Haji cerita tentang di Jepang, di Korea, supaya mereka juga bisa menerapkan nilai-nilai budi luhur ini yang sangat penting ya menurut saya gitu Bu. Yang terpenting itu sebenarnya ya itu kejujuran. Kejujuran itu yang terpenting dimanapun kalian berada. Dan kita sebagai orang yang religius, saksikanlah bahwa kita juga seorang muslim. Misalnya kalau yang muslim, syahadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kita itu sebagai orang muslim. Kemanapun kalian akan pergi silakan, mau ke Korea, mau ke Jepang, mau ke Turki, mau ke Arab, silakan. Pasti di tempat itu pasti ada positifnya yang bisa kita ambil.
tidak usah memilih di mana. Tunjukkan bahwa saya sebagai seorang muslim, tunjukkan bahwa kita juga orang Indonesia bisa menerapkan nilai-nilai budi luhur dengan kejujurannya, dengan kedisiplinannya, dengan keuletannya, dan kerja keras, insya Allah akan ada manfaatnya. Dan yakinlah kalau kita selalu berbuat baik, dimanapun kita berada, orang lain itu akan care juga kepada kita. Tidak ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Oke, Bu Haji, ini juga kan penting sekali ya, karena kan kita juga sesuai visi kami ya Bu ya, sesuai spesifik budi luhur adalah go internasional, atau mereka juga harus bisa bersaing di tingkat internasional, tetapi kita juga harus mempunyai skill, atau misalnya kita punya cita-cita untuk go internasional, tetapi tidak lupa juga nilai-nilai kebudiluhuran, nilai-nilai budaya Indonesianya yang baiknya juga kita harus tunjukkan ya Bu ya. Salah satu kelebihan seperti orang Jepang itu, walaupun mereka maju dari segi teknologi, mereka tetap mencintai budaya negerinya sendiri. Nah, kita juga adik-adik atau mahasiswa di rumah, kita juga tidak lupa akan nilai-nilai budaya Indonesia yang memang juga sebenarnya sama ya Bu. Di setiap negara itu nilai-nilai kebudiluhuran, nilai-nilai budaya itu hampir sama semuanya, mengajarkan tentang kebaikan, kesehatan. Nah, kita juga sebagai orang di Indonesia yang terkenal dengan ramahnya, apalagi kalau disanding dengan dengan nilai-nilai budi luhur yang lain, pasti akan ini udah skillnya bagus. Nah, itulah salah satu yang ingin kita ciptakan Bu. Lulusan budi luhur itu tidak hanya pintar dalam segi keilmuan, tetapi juga pintar dalam segi budaya, berbudi luhur tinggi. Makanya itu harus selalu diterapkan ya Bu ya. Betul. Oke, teman-teman, mungkin untuk podcast kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih Bu Haji Nina telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Beliau bersedia untuk memberikan motivasi atau contoh pada saat beliau tinggal di luar negeri seperti apa. Dan tetap jangan lupa, kita akan ketemu lagi di podcast Kampus Sebastikes Budi Luhur Cimahi dengan guest-guest selanjutnya dengan tema-tema pasti yang sangat menarik. Tetap stay tune di podcast Kampus Sebastikes Budi Luhur Cimahi. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Stikes Budi Luhur Cimahi ataupun di Instagram. Oke, Bu Haji Nina, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara. Saya Nara. Mata Sita. Mata Ne.